Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Baskoro, Akmal Fauzan, Ahmad Muthohar, Ahmad Fauzan, dan Rizky Noviansa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi komputer. Apa itu komputer? Berasal dari bahasa Latin komputer yang mengandung arti menghitung. Komputer adalah setiap mesin yang mampu menerima data, memproses data, menyimpan data, dan menghasilkan bentuk keluaran berupa teks, gambar, simbol, atau angka. Merupakan alat mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, storage program, dan menghasilkan output informasi. Pengertian komputer menurut para ahli, Maker, mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Blismer, suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut: menerima input, memproses input dari tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, menyediakan output dalam bentuk informasi. Pengolahan komputer berdasarkan data yang diolah, berdasarkan penggunaannya, berdasarkan ukuran, dan berdasarkan generasinya. Berdasarkan data yang diolah. Kelas 1 komputer analog. Komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog digunakan untuk melakukan penyesuaian untuk data yang tidak berbentuk angka, karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Digunakan di pabrik karena bersifat robotik dan otomatis. 2. Komputer digital. Komputer yang sering kita pakai untuk aktivitas sehari-hari. CPU atau Central Processing Unit adalah inti dari elemen komputer digital. Bentuknya chip kecil dan terdiri dari transistor yang begitu banyak. Keluarnya berupa simbol apatis, simbol angka, simbol khusus. Example: desktop, laptop, notebook, mini komputer, server, komputer tablet. 3. Komputer hybrid. Komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Digunakan untuk aplikasi khusus yang biasanya dipakai pada robot-robot yang dipakai sebagai pekerja pada pabrik, serta digunakan oleh berbagai rumah sakit yang digunakan untuk memeriksa keadaan tubuh pasien, yang pada akhirnya komputer bisa mengeluarkan berbagai analisa yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik, ataupun penulisan. Berdasarkan penggunanya. 1. General Purpose komputer untuk tujuan umum. Komputer yang digunakan secara umum. Komputer yang biasa kita temukan atau yang biasa digunakan sehari-hari. 3. Misalkan komputer yang digunakan untuk mengetik, mengolah data, perhitungan, mengolah dan grafis, mengolah database, dan lain sebagainya. 4. Contoh dari komputer ini adalah PC dan laptop. 2. Special Purpose komputer. Untuk tujuan khusus. Komputer yang digunakan secara khusus dan mempunyai satu fungsi saja. Komputer tersebut tidak digunakan untuk pekerjaan yang biasanya. Contohnya adalah komputer server PC, router, atau terminal DUC. Berdasarkan ukuran, small scale komputer. Komputer skala kecil merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer desktop atau komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh satu orang pada satu saat. Medium scale komputer, komputer untuk skala menengah. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunanya pada dumb terminal. Large scale komputer, komputer ini untuk skala besar. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Pada mesin tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap. Penggunanya adalah untuk pengelolaan perhitungan dengan kemampuan yang cukup rumit untuk diselesaikan pada komputer medium dan small. Perkembangan komputer dari awal sampai sekarang. Dari awal terciptanya komputer hingga sekarang, tentunya sejarah komputer selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Jika dahulu komputer pertama hanya dapat digunakan untuk menghasilkan operasi matematika, penjumlahan, dan pengurangan, kini bisa pula untuk hal yang lebih kompleks seperti mendesain. Dalam perkembangan komputer telah terjadi beberapa perubahan generasi komputer, dari komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, komputer yang kini kita kenal termasuk dalam komputer generasi kelima.
komputer generasi pertama dari tahun 1946 sampai 1959, memiliki hardware berukuran besar, instruksi operasi sangat spesifik, dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya menggunakan bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk penyimpanan data, membutuhkan listrik yang besar, perlunya mesin pendingin, kapasitas penyimpanan kecil, kinerja lambat, menggunakan konsep store program dan magnetic store sebagai memori utama, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Komputer generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1965, menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Proton atau COBOL. Kapasitas memori menggunakan magnetic dan storage, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk sebagai memori eksternal, dapat memproses secara real time dan real sharing. Ukuran jauh lebih kecil dibanding dengan komputer generasi pertama. Kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil, penggunaan program pada aplikasi bisnis dan teknik. Generasi ketiga 1964 sampai 1970, yaitu daya listrik lebih kecil, harga terjangkau, memori lebih besar, komputer dapat melakukan multiprocessing, software meningkat, dapat terhubung dengan komputer lain, disket magnetik sebagai penyimpanan eksternal, memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Kecepatannya 10.000 kali dibandingkan dengan generasi pertama. Keempat, dari tahun 1971 sampai 2000-an, menggunakan Large Scale Integration (LSI), digunakan untuk perorangan, efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop, menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk memorinya. Komputer generasi kelima, sekarang hingga masa depan, menggunakan LSI, fitur semakin banyak, kecepatan pemrosesan informasi meningkat, dampak perkembangan komputer untuk manusia. Kelompok 7, demikian presentasi yang kami jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.